Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas kenapa para nabi ataupun manusia pilihan itu harus menderita, hidupnya harus menderita. Apakah untuk melatih kesabaran saja, hanya ujian saja, untuk melatih sabar, ataukah hanya sebatas itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kalian berpikir sebenarnya kenapa kok harus menderita? Ini sebenarnya jawabannya ini berkaitan dengan puncak ilmu hakikat. Dengan menjalani penderitaan manusia pilihan, ya nabi, ya manusia pilihan, atau satrio piningit yang saat ini memang ditunggu-tunggu. Kenapa hidupnya harus menderita? Yang pertama itu memang agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih sabar, tabah. Selain itu, dengan menderita, pikirannya itu akan berjalan. Mungkin banyak orang beranggapan bahwa kalau kita punya harta banyak, otomatis pikiran tenang, hati tenang, maka akan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya kebalikannya. Kalau kehidupan tenang, maka dia tidak akan bisa mencapai puncak ilmu makrifat, hakikat, bisa memahami diri sendiri. Dengan penderitaan yang cukup lama, maka manusia itu akan berpikir, merasakan, rasa itu jadi lebih peka. Makanya puncak ilmu hakikat itu yang menunjukkan rasa, mencari apa yang menonjol dalam diri ini, sifat manusiawi atau sifat ketuhanan. Sebenarnya tujuan untuk penderitaan seperti itu, bisa lebih peka, berpikir, bisa membeda-bedakan. Tetapi kalau hanya hidupnya kecukupan, sholat, mendekatkan diri, tetapi untuk rasa, ilmu, atau bisa mengenali diri sendiri itu sangatlah sulit. Dengan penderitaan ini bisa membandingkan, oh kok ini seperti ini, kejadian ini seperti ini, kejadian yang lain seperti ini. Disitulah rasa itu akan timbul, memahami, oh berarti yang menonjol ini sifat duniawi atau sifat manusiawi. Kalau yang menonjol sifat ini, kalau yang sudah peka ini, kalau yang sudah peka ini bisa membedakan. Kalau yang menonjol sifat manusiawi, maka dia akan sangat menderita waktu menjalankan ilmu hakikat ini. Bukan mengamalkan, waktu menjalankan untuk mencapai titiknya ini. Kalau yang muncul sifat manusiawi, dia akan sangat menderita, tidak tenang. Tetapi kalau yang muncul sifat-sifatnya Allah atau kebaikan, dia akan tenang, hidup tidak akan mengeluh, tidak akan berharap. Intinya yang ada sekarang ini ya dijalankan seperti itu. Tetapi kalau yang muncul sifat duniawi, manusiawi, ini akan gelisah, nggak tenang, pikiran kemana-mana seperti itu. Itulah tujuannya kenapa manusia pilihan, nabi ataupun yang lain lah, pokoknya yang manusia pilihan, hidupnya itu harus menderita. Itu tadi jawaban kenapa
para nabi, manusia pilihan, hidupnya harus menderita. Dan inilah puncak dari ilmu hakikat. Makanya tidak mudah untuk mencapai puncak ilmu hakikat itu tadi. Kalau sudah memahami diri sendiri, maka guru sejati atau makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala atau mengenal diri sendiri akan muncul, dan hati yang akan membimbing. Perbuatan yang tidak baik, hati akan berbicara. Dan guru sejati itu sebenarnya ya diri sendiri, hati itu tadi. Makanya kan mungkin banyak yang mengenal, banyak yang pernah mendengar lah, yang tahu isi hati itu ya hanya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, yang tahu isi hati, yang bisa membolak-balikkan hati. Makanya guru sejati itu ya hati itu tadi. Puncaknya di situ, cara berbicaranya, mengingatkannya diri sendiri ini, mengingatkannya kan, kalau guru sejati kan kebaikan, mengingatkannya ya lewat hati itu tadi, kata hati tadi. Mungkin video kali ini semoga bisa dipahami. Terima kasih.